Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dimuliakan Allah, gimana kabarnya? Semoga sahabat semua yang hadir menonton video kami, saya doakan Allah ampuni dosanya, Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan urusannya. Dan yang terpenting, semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, rezeki lancar. Dan yang punya hutang, semoga Allah lunasi hutangnya. Di hari yang sangat luar biasa, dahsyat, fenomenal, dan viral ini, saya tambahin viral, kita akan membawa tema yaitu 7 langkah sukses, 7 langkah sukses spiritual menuju Anda hidup yang sukses luar biasa, ya. Jangan lupa sahabat semua subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like dan share ke semua grup WA dan Facebook Anda. Semoga yang meng-share ke semua grup WA menjadi amal kebaikan Anda di akhirat nanti. Sukses selalu, salam dahsyat, salam luar biasa. 7 jalan spiritual menuju sukses ini ada 7, ya. Apa salah satunya? Yaitu yang pertama adalah bersedekah. 7 jalan menuju sukses itu salah satunya dengan cara bersedekah. Ada di surat Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang yang menafkahkan atau bersedekah hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir ada 100 biji. Allah melipatkan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya, Allah lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah 261. Ternyata sahabat semua, awal dari Bapak Ibu semua memulai dalam suatu bisnis adalah diawali dengan sedekah yang terbaik. Karena dengan sedekah yang terbaik itu akan memberikan pembuka pintu rezeki yang tadi sangka-sangka. Nggak ada cerita kebangkrutan kalau kita rajin bersedekah. Saya pastikan itu Bapak Ibu semua. Karena sedekah ini membuat kita jadi yakin dan percaya diri, semakin sukses. Dan saya yakin jalan-jalan kemudahan, tender, proyek, itu yang kerja dari sedekah. Bahkan tadi mau ketemu klien yang buruk, yang nipu dan sebagainya akan dihilangkan berkat kita bersedekah. Maka sekali lagi, yuk lakukan setiap hari bersedekah. Mulai dari 5.000, 10.000, 20, grow up sampai kalau perlu 10 juta. Karena dengan sedekah, insya Allah hidup kita semakin berkah. Nah, yang kedua Bapak Ibu semua, yaitu adalah salah satunya dengan merutinkan sholat duha. Karena ternyata sholat duha itu adalah sebagai ampunan, pembuka pintu rezeki juga, dan perlancar rezeki juga adalah dengan sholat duha. Duha itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib, dan dampaknya jika tidak kerjakan dampaknya ke rezeki. Maka dari sekarang lakukanlah sholat duha Bapak Ibu semua. Rutin, karena gimana biar rutin? Lakukan di pagi hari, ya. Sebelum beraktivitas lakukan sholat duha, karena sholat duha itu membawa manfaat yang luar biasa. Dan ada di surat Ad-Duha ayat 8, dan Dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu yang Dia memberikan kecukupan. Itulah Ad-Duha ayat 8. Karena dengan kita rajin sholat duha, maka saya yakinkan kalau Anda istiqomah, pertama Allah akan ampuni dosa kita, Allah bukakan pintu rezeki dan tadi sangka-sangka. Bahkan besok di akhirat Bapak Ibu semua, orang yang merutinkan Ad-Duha disiapkan surga lewat pintu yang tidak setiap orang bisa ikuti, yaitu pintu Ad-Duha. Bagaimana dengan poin yang ketiga? Inilah poin yang ketiga. Sahabat semua, yang nomor ketiga adalah yaitu selalu bersyukur. Nah, ternyata jalan menuju spiritual ini sangat luar biasa. Dengan kita rajin bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan tambah nikmatnya. Nah, ada di surat Ibrahim ayat 7, yang di situ Allah berfirman, dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu ingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih sekali. La in syakartum la ajannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi sahabat semua yang dimuliakan Allah, ternyata syukur itu ada 3, waktu, ilmu, rezeki. Kalau Anda tiap hari bersyukur kepada Allah, Allah akan memberikan nikmat yang begitu banyak pada kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, kalau Anda ingin bertambah rezekinya,
Maka sekali lagi Bapak Ibu semua, tambahkan sedekahnya. Nggak akan kekurangan dan kita bersedekah ya. Terus yang kedua Bapak Ibu semua, ada ilmu. Sedikit ada ilmu, saya amalkan lewat YouTube ini. Ada ilmu, amalkan ke banyak orang. Amalkan ilmu meskipun satu ayat. Maka sahabat semua, kami mengajak yang melihat video ini, jika sahabat semua, yuk bergabung nanti bersama kami bimbing lewat grup PA. Jika sahabat semua berkeinginan kami bimbing, nanti Bapak Ibu semua kita transfer ilmunya, dan silakan Bapak Ibu semua buat grup bimbingan. Yang terpenting Bapak Ibu semua, amalkan meskipun Anda punya ilmu, meskipun hanya satu ayat. Karena dengan mengamalkan kita akan bertambah ilmu kita, bertambah dan bertumbuh. Maka sahabat semua akan ditambahkan ilmunya yang begitu luar biasa. Begitu dengan waktu Bapak Ibu semua. Kalau waktu Anda ingin selalu bertambah dan bertumbuh, sekali lagi di pagi hari gunakan untuk kajian, baca Quran, sholat duha, bersedekah, dan apapun kegiatannya. Maka dengan kita bersyukur, maka waktu kita tidak akan lagi sia-sia. Waktu kita akan jadi berkah. Semua masalah kita akan dimudahkan. Serasa kebutuhan kita selalu dicukupkan. Karena waktu kita diawali dengan waktu menuju akhiratnya Allah. Dan yang satu luar biasa sahabat semua, nomor 4 adalah jangan pernah putus dengan doa. Karena doa ini sangat luar biasa Bapak Ibu semua. Doa ini adalah yang membuat kita selalu yakin pertolongan Allah pasti ada. Ada di surat Al-Baqarah 186 yang Allah berfirman, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka Muhammad katakanlah bahwasannya aku dekat. Aku kabulkan semua permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku, maka hendaklah dia memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman padaku, agar mereka selalu dalam keadaan kebenaran. Surat Al-Baqarah 186. Jadi sahabat semua, ternyata keyakinan kita selalu berdoa terus tanpa henti. Meskipun mungkin sekarang Bapak Ibu semua doa kita belum dikabul, mungkin Allah mengkonversi dalam bentuk lain. Contoh Anda minta motor, kok nggak dikasih motor? Mungkin Anda diselamatkan dari celaka yang senilai dengan nilainya motor. Mungkin kalau hari ini doa Anda minta motor belum dikabul, bisa jadi Allah konversi dengan Anda dimudahkan anak masuk perguruan tinggi. Mungkin hari ini Bapak Ibu semua doa minta motor nggak dikabul, Allah akan gantinya nanti di akhirat. Sekali lagi, jangan pernah berhenti dengan berdoa, karena tidak tahu kapan Allah akan mengganti, Allah mengabulkan doa-doa kita. Jangan sampai tidak berdoa, karena orang yang tidak berdoa adalah orang-orang yang sombong. Kudunya astajib lakum, berdoalah nanti Allah kabulkan. Perantara dengan Anda istighfar, dengan Anda berdoa, dengan Anda doa, saya yakin Bapak Ibu semua doa-doa Anda dikabulkan Allah. Asal kau bersabar, kau taat, dan jangan melakukan dosa besar. Terus istighfar, karena di saat yang tepat Allah akan membolak-balikan hati seseorang. Allah akan mengubah keadaan yang buruk jadi baik kalau kita bertakwa kepada Allah dan terus berdoa pada saat-saat yang mustajab. Salah satunya ada pada saat tahajud, pada saat buka puasa, pada Jumat di sore hari, dan salah satunya antara adzan dan iqamah. Semoga yang 4 poin akan menambah wawasan kita. Dan yang kelima, apa sih poin yang kelima dan keenam? Oke, ini dia. Oke Bapak Ibu semua, poin yang kelima adalah perbanyak zikir dan wirid. Allah berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat 10. Di situ Allah berfirman yang artinya, setelah sholat ditunaikan, bertebaranlah kamu di muka bumi, cari karunia Allah dan ingatlah sebanyak-banyaknya agar kau beruntung. Ternyata kalau kita rajin membaca istighfar, membaca tahmid, tahlil, takbir, itu membuat kita hati tenang. Dan itu akan membuka pintu rezeki. Bahkan dengan membaca istighfar aja, Allah akan memberinya rezeki dari tadi sang-sang. Itu yang satu luar biasa ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu semua, doa Nabi Yunus diucapkan. Di situ Allah bisa kita ucapkan doa Nabi Yunus biar kita dijauhkan dari malah bencana, mara bahaya ya. Kalimatnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Oke, yang selanjutnya adalah nomor 6, biasakan sholat tahajud. Nah, ini tahajud ada di surat Al-Isra ayat 79. Di situ Allah berfirman yang artinya, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan sebagian malam bersembahyanglah tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Al-Isra ayat 79. Orang-orang yang bertahajud itu pasti diangkat derajatnya. Kau berdoa minta apa pasti dikabulkan oleh Allah. Dan jangan pernah lelah untuk terus berdoa. Bangun Bapak Ibu semua. Anda bisa bangun tahajud berarti tandanya Anda dimuliakan oleh Allah. Kalau Anda nggak bisa tahajud, tandanya saking banyaknya dosa kita kepada Allah ya. Dan yang terakhir adalah nomor 7 adalah menempuh jalan takwa. Ada di surat At-Talaq yang di situ Allah berfirman,
dan memberinya rezeki dari yang tadi sangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguh Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki. Sungguh Allah telah mengadakan tentuannya bagi setiap sesuatu. Bapak Ibu semua, ini ayat ini sebagai surat At-Talaq ayat 3 bisa gunakan, didoakan untuk setiap habis sholat fardu, dan ini yang disebut dengan doa 1000 dinar ya. Hafalkan. Dan ternyata Bapak Ibu, asal kita berhenti dari dosa, asal kita mau istighfar, asal kita mau bertobat, asal kita mau bersedekah, asal mau silaturahmi, asal mau berikhtiar yang profesional, insya Allah Bapak Ibu semua, asal kau minta doa seperti apa, Allah kabulkan doa-doa kita dan nggak pernah menyerah ya. Saya yakinkan Bapak Ibu semua, sekali lagi, takwa itu syaratnya kerjakan perintah, jauh larangan. Selagi Bapak Ibu punya riba, stop. Selagi punya dosa ini, stop. Stop semua dosa-dosa kita. Mari kita hijrah menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang taat, menjadi orang yang istighfar, menjadi orang yang ahli sedekah. Insya Allah surga dunia Allah cukupkan, mati Allah siapkan juga surga akhirat. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, dan pastikan semua terangkum di dalam buku Solusi Lunas Hutang. Bagi yang membutuhkan buku ini, silakan hubungi nomor WA kami. Bersama Allah segera pasti bisa, dengan sedekah hidup luar biasa, berhati-hati dari dosa, keajaiban akan tiba. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silakan sahabat semua like, subscribe, share ke semua grup WA, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Sukses selalu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Dwi Faisal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.